Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kami, channel kesayangan Anda, Sejati Channel. Kali ini kita membahas hal-hal yang ringan, yaitu bincang-bincang santai. Mungkin sedikit yang dipertanyakan dari rekan-rekan kita atau sahabat kita tentang kehidupan nyata, permasalahan banyak orang. Jadi kita membahas tentang masalah kebimbangan yang banyak orang alami. Dan insya Allah ini kalau kita ikuti lebih lanjut, maka kita akan mendapatkan yang namanya keyakinan atau kemantapan di dalam kondisi atau permasalahan tersebut. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe video kami serta di-share ya. Kalau kalian mencintai channel kami, di-share, dibantu untuk nge-share. Tapi jangan lupa tekan tombol lonceng supaya panjenengan atau Anda mendapat pembaruan-pembaruan video kami. Mari kita langsung simak saja bincang-bincang santai kita. Ini tidak forum resmi, bukan suatu ajaran pula, melainkan ini bincang-bincang yang berkaitan dengan kenyataan sehari-hari di dunia nyata. Monggo langsung. Kalau kan ada jasad yang berbau harum, apakah itu ciri-ciri ahli surga? Salah satu yang dijelaskan di dalam riwayat-riwayat, keharuman itu memang suatu balasan tersendiri dari Allah. Jadi belum tentu itu merupakan salah satu umat yang ahli surga gitu ya? Kalau yang harum itu sudah insya Allah pasti itu kesayangan Allah, dan mau dimasukkan atau tidak itu sesungguhnya urusan Allah. Karena sesungguhnya iblis itu sendiri kesayangan Allah, tapi kenapa di neraka gitu. Jadi tidak ada yang kita perlu takutkan, atau apakah kita masuk surga atau neraka, tidak perlu kita bahas. Yang terpenting mampukah kita bertakwa atau kita itu syirik atau musyrik, itu saja. Jadi itu intinya ya. Secara lahiriahnya jelas itu, berarti jelas. Nah, ada orang meninggal dunia, tapi jasadnya beberapa tahun lamanya kok masih utuh. Apa itu orang kekasih Tuhan apa bagaimana itu? Kalau masalah kekasih Tuhan itu mau dibikin utuh atau tidak, itu bukan urusan kita. Ranahnya yang terpenting, ada kok orang-orang yang benci Allah tapi utuh, seperti Fir'aun. Jadi kita tidak perlu bahas tentang keutuhan seseorang jasad. Tapi satu yang pasti yang harus kita ingat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah kembali, berarti kembali beserta jasadnya. Harusnya jasad itu tidak lagi utuh, seharusnya tidak jadi utuh, karena kekasihnya Allah itu yang pasti jasadnya juga diangkat seperti para kekasihnya Allah yang sudah jelas, seperti para nabi yang sudah diangkat ke langit, khususnya adalah Isa al-Masih, dan itu beliau masih hidup sampai sekarang karena kekasihnya Allah. Jadi ada beberapa contoh lagi, tapi tidak perlu kita banyak perbincangkan. Yang pasti kita tidak perlu membahas apakah yang utuh itu kekasih atau tidak. Sudah jelas bisa kekasih, bisa tidak pula gitu. Itu sangat jelas. Tinggal bagaimana jenengan itu mensikap hidupnya, bagaimana hidup orang tersebut, bagaimana. Apakah jenengan seumuran dengan beliau? Apakah jenengan hidup bersama beliau yang sudah mati itu, kan gitu. Jadi mayat utuh itu nggak jaminan. Tidak jaminan. Jadi bukan suatu jaminan. Ada yang tidak diterima bumi hingga utuh. Ada yang itu memang diciptakan Allah supaya menegaskan kekuasaan Allah dan kebesaran Allah. Jadi itu ranahnya sudah berbeda, bukan kapasitas kita sebagai manusia.
Apa betul orang yang hafal Quran itu jaminan masuk surga? Sesungguhnya pembelajaran itu kan ada teknik dan kondisi. Contohnya, tidak mungkin orang bisa paham terkecuali dia mampu membaca. Membaca ini ada dua versi. Membaca ini ada dua versi. Lahir dan batin. Lahir dan batin. Jadi versi yang pertama lahiriah, yaitu belajar. Kalau kita ini budi sebagai anak yang berlatih membaca belum paham. Apa yang disebutkan ini budi itu belum paham. Tetapi ketika kita sudah beranjak remaja ke dewasa, kita akan paham. Ini budi berarti menunjukkan sesuatu bahwa itu adalah seseorang. Jadi pemahamannya menunjukkan ke arah seseorang. Jadi pemahaman itu butuh waktu, yaitu pembelajaran, pembacaan, serta peningkatan ilmu. Jadi intinya itu membaca tanpa memahami itu nggak bisa menjamin gitu. Iya, tidak bisa menjamin. Karena harusnya orang yang hafal itu karena dia sudah bisa membaca, akhirnya dia paham. Setelah dia paham, mampu melaksanakan isi kandungan dari firman tersebut, barulah dia mampu mengamalkan. Nah, setelah mengamalkan itulah yang orang yang disebut berhasil atau masuk pintunya surga terbuka lebar. Jadi bukan hanya sekedar membaca saja. Kalau sekedar membaca, anaknya jenengan itu kan masih paut, sudah bisa membaca ya. Tapi apa dia jenengan tanya tak paham? Tan tidak paham gitu. Ya, gitu aja, makasih. Ya, kira-kira bincang-bincang kita bisa cukup paham ya. Alhamdulillah. Kita cukupkan sekian. Wallahu alam bisawab. Tetapi mohon maaf sebelumnya, mungkin ilmu kami yang kurang begitu tinggi, karena kebenaran itu hanya miliknya Allah. Mungkin di luar sana menyinggung salah satu kalangan, kita kurang paham. Tapi ini kan pembahasan, semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.